Di balik modus adopsi yang terlihat legal, terungkap jaringan internasional perdagangan bayi yang menyisakan nestapa. Polda Jawa Barat mengungkap sindikat jual bayi ini beroperasi dengan sangat terorganisir. 25 bayi sudah dijual ke luar negeri. Inilah telusur. Saat setelah persalinan dibawa begitu saja oleh si tersangka sebelum dilakukan pembayaran. Terbongkarnya jaringan perdagangan bayi lintas negara membuka tabir sindikat perdagangan orang tampak nyata. Awalnya kasus ini terbongkar ketika seorang ibu dijanjikan kompensasi uang 10 juta rupiah sebagai imbalan bayinya yang akan diadopsi. Namun, ternyata janji itu tak kunjung datang dari pelaku. Akhirnya, sang ibu segera melaporkan bayinya telah diculik. Kasus ini kita ungkap, lapornya adalah laporan penculikan bayi. Jadi pelapor, orang tua korban ini memang sebelumnya terjadi komunikasi bahwa akan menyerahkan bayi itu untuk diadopsi, demikian. Namun pada saat setelah persalinan, bayi ini dibawa begitu saja oleh si tersangka, oleh salah satu tersangka ini. Sebelum dilakukan pembayaran. Polda Jawa Barat mencium kasus ini bukanlah penculikan biasa. Polisi pun bergerak cepat menelusuri sindikat yang terlihat sangat terorganisir ini. Dan fakta pun terkuak. Dalam penggerebekan sebuah rumah di Pontianak, Kalimantan Barat, polisi menggulung anggota komplotan lainnya dan menyelamatkan 6 bayi yang hendak dikirim ke luar negeri. Sebanyak 13 tersangka ditangkap, masing-masing memiliki peran yang berbeda. Dari perekrut ibu hamil, pengasuh bayi, pembuat dokumen palsu, hingga agen pencari pembeli di Singapura. Modus para tersangka ini memang dia membeli bayi dari ibu-ibu yang memang sudah tidak memperoleh anaknya. Dia pesan semenjak dalam kandungan, kemudian bayi ini dirawat, kemudian juga setelah itu dijual kepada para dokter baik yang ada di Indonesia maupun di Singapura. Sebenarnya peran yang berbeda-beda, ada yang memang dia bagian perekrut, kemudian juga perawat bayi, kemudian juga penampung, kemudian juga ada yang berperan mereka mengurus dokumen kependudukan maupun dokumen keimigrasian untuk bayi-bayi. Suara sumbang pun terlontar dari mulut pelaku yang kesal orang tua bayi yang membongkar komplotannya. Benci orang tuanya. Hah? Kenapa? Benci orang tuanya, Mbak. Kenapa emangnya, Mbak? Hah? Yang jual, yang lapor. Oh gitu. Kamu yang nampung kan? Dia dijual juga 20 juta, Pak. Sindikat jual beli bayi ini telah memperdagangkan sedikitnya 25 bayi ke Singapura sejak 2023. Modus mereka menyamarkan transaksi sebagai adopsi. Padahal ini murni perdagangan manusia. Usia adopsi yang siap diadopsi sudah di atas 3 bulan. 3 bulan. Ini untuk berusia setahun ya, masih rata-rata masih di bawah setahun. Keterangan dari para tersangka ini yang ke Singapura itu untuk diadopsi oleh warga negara Singapura. siap. Ini kan dibelinya berapaan dan? Kalau dari ibu kandungnya itu kisaran 11 sampai 16 juta. Kalau di ke Singapura, sementara kita masih dalam dari para tersangka. Bahkan para pelaku mulai beraksi sejak bayi masih dalam kandungan. Mereka menjanjikan biaya persalinan dan imbalan uang. Dokumen palsu pun dibuat di Pontianak.
Nama bayi dimasukkan ke kartu keluarga palsu, lalu dibuatkan akte kelahiran dan paspor. Setelah itu, bayi dibawa ke Jakarta dan diterbangkan ke Singapura. Kepala Imigrasi dan Pemasyarakatan berjanji akan menelusuri apakah ada keterlibatan petugas imigrasi. Kita nunggu informasi yang disampaikan oleh Polda. Kalau memang ada keterlibatan pegawai kita akan tindak-lanjuti. Sementara modus yang kita dengarkan modusnya adopsi. Mereka modus adopsi, tidak ada keluarga yang merasa kehilangan. Kita juga tidak tahu. Kita tunggu dari informasi. Polda Jabar akhirnya bisa menangkap pelaku utama yang pulang dari Singapura. Liu Siuluan alias Lili adalah dalang yang membiayai seluruh operasional sindikat, termasuk perawatan bayi serta menjadi penghubung dengan pembeli di luar negeri. Atas nama Liu Siuluan, ya, ini merupakan tersangka utama kita yang memang kita cari. Ini merupakan tersangka utama sindikat perdagangan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, pimpinan daripada sindikat yang melakukan penjualan bayi. Kemudian penerima bayi yang dari Singapura kita akan menelusuri lebih lanjut dari keterangan tersangka utamanya. Jeratan pasal perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara menanti para pelaku yang berhasil ditangkap. Sementara tersangka lainnya masih terus diburu polisi. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa di balik wajah adopsi bisa tersembunyi kejahatan terorganisir.